Selamat malam Bapak Ibu. Ya, sekarang saya mau jemur baju yang kemarin saya cuci ya supaya besok saya bisa pakai lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau urusan jemur dari sejak rendam terus ngucek-ngucek, membilas sampai sekarang saya jemur baju ini, itu urusan saya. Tapi kalau urusan bagaimana baju ini bisa kering, itu bukan urusan saya. Sebagaimanapun juga saya memeras baju ini, dia tidak akan kering. Bapak Ibu pasti tahu kan, baju ini kering karena apa? Ya karena matahari, panas matahari yang membuat baju ini bisa kering maksimal. Kalau mataharinya cerah dan paparan sinarnya itu cukup kuat, maka ya baju ini akan kering sempurna. Tapi kalau besok mendung begitu ya kering ya bisa kering. Cuma orang Jawa itu punya bahasa itu, anyep. Anyep itu kering ya ndak, basah ya ndak. Dipakai jelas ndak enak, bukannya bersih malah jadi bau. Jadi doakan ya besok matahari cerah sehingga baju saya ini bisa kering maksimal. Nah, Bapak Ibu, dari mencuci baju ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Orang seringkali berkata bahwa berdoa, oke baik. Berdoalah ketika kita bermasalah. Tapi cobalah ikuti alur dari mencuci baju. Ketika kita bermasalah, yang pertama harus kita sadari bahwa kita sedang bermasalah. Ada loh orang yang bermasalah, dia tidak mau menyadari bahwa dirinya bermasalah. Ini kayak baju ini. Kenapa saya cuci? Karena saya sadar ini kotor. Bau, ada kotoran di beberapa tempat, ya saya segera cuci. Saya menyadari bahwa baju ini kotor, sehingga saya mengambil langkah untuk mencuci ini. Saya rendam dulu. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu kita bermasalah, jangan panik. Jangan gerusa-gerusuk. Jangan belum apa-apa sudah khawatir bagaimana ini, bagaimana itu nanti. Itu malah tidak menyelesaikan masalah. Tenang dulu. Seperti baju ini direndam. Setelah itu baru kita kucek-kucek, kita bilas, kita jemur. Ya, ada perencanaan strategis dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah ini bisa terselesaikan, bagaimana supaya tuntas, ada langkah-langkahnya. Ya. Nah, setelah itu apa? Nah, baru disitulah ada sebuah wilayah yang tidak pernah bisa kita tangani. Karena wilayah itu adalah wilayah Tuhan. Sama seperti baju ini, saya tidak bisa mengeringkannya. Karena untuk urusan kering itu urusannya matahari. Saya bisa punya banyak solusi untuk masalah-masalah hidup. Tapi yang menyempurnakan setiap solusi itu adalah Tuhan sendiri. Berserah pada Tuhan itu sesungguhnya adalah sinergi antara tindakan kita dan juga bagaimana pekerjaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ada wilayah yang Tuhan serahkan pada kita untuk kita kelola. Tapi ada wilayah di mana Tuhan menyempurnakan semua langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, itu cara kita menyelesaikan masalah. Seperti Daud ketika dia mau mengalahkan Goliat, kan begitu. Dia tidak asal, ayo kita berdoa rame-rame Tuhan kalahkan Goliat. Tidak. Tetapi dia di samping berdoa, dia pun mengambil langkah-langkah konkret. Dia punya iman
Dia menyadari, itu masih ingat ya dalam 1 Samuel 17 tuh. Dia menyadari itu. Dia punya keterampilan, dia kumpulkan semua energinya. Dia memilih batu kali yang cukup tajam. Dan kemudian dari semua itu dia maju. Dia mengambil semua wilayahnya. Setelah itu dia tahu ada wilayah yang dia tidak bisa kendalikan. Dan itulah wilayah Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan bersama dia. Daud bersama Tuhan dalam segala perkara. Dalam setiap talenta, kecakapan, kepintaran. Dia yakin Tuhan menyertakan dia berperang melawan Goliat melalui semua yang dia punya dan juga wilayah yang Tuhan punya di dalam penyerahan dirinya. Oleh karena itu, Daud menang melawan Goliat. Daud yang kecil mampu mengalahkan masalah yang besar. Bapak Ibu saudara pun begitu. Apapun masalah Bapak Ibu hari ini, percayalah, ada wilayahmu dan ada wilayah Tuhan. Mari bekerja pada wilayah hidup kita. Maka Tuhan akan menyempurnakan segala apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami punya Allah yang punya wilayah, yang selalu menyempurnakan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga masalah kehidupan yang kami jalani ini boleh betul-betul tuntas di dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan setiap persoalan hidup kami, problem-problem kami yang sampai hari ini belum tersolusikan. Kami percaya Bapa, bersamamu sajalah, maka semuanya bisa tersolusikan dengan baik. Biarlah malam hari ini kami tidur di dalam lelap, di dalam penyerahan diri. Oleh karena kami tahu, kami yakin, kami percaya Engkau memegang kendali atas seluruh hidup kami. Maka ajar kami berserah penuh kepada Tuhan Allah yang mampu mengendalikan setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah esok kami bangun dengan kekuatan yang baru, karena bersama Tuhan kami mampu menuntaskan semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu silahkan tidur. Percayalah, hidupmu, hidup kita di tangan Tuhan. Saya juga mau tidur, sudah malam, dingin juga. Tuhan memberkati. Amin.